Al-Imam Fudail Iyad ketika menterjemah menafsir Alam Nashrah Laka Sadrak lalu sampai di Warafa'na Laka Dzikrak, apa kata beliau? Tafsirnya adalah, hai Muhammad, tiadalah disebut namaku kecuali disebut namamu. Tiadalah orang ingat aku kecuali ingat kepada engkau. Tiadalah orang ingat engkau kecuali dia ingat kepadaku. Ternyata saya cari-cari ini Fudail bin Iyad ini kok berani nafsir begitu. Ternyata ada hadisnya dan hadisnya sahih bahwa Allah Subhanahu wa taala buat pengumuman, inna auliyai, kekasih-kekasihku, man zukirtu bidzikrihim, yang mana aku diingat karena mengingat mereka dan mereka teringat jika aku diingat. Itulah Sayyidina Muhammad SAW. Jadi maulid ini tujuannya apa? Mengingat Allah, enggak lebih. Namun programnya disebut maulid. Bid'ah kan nih maulid? Bid'ah enggak? Bid'ah hasanah. Loh kullu bid'ah kan dolalah. Setiap bid'ah dolalah. Setiap bid'ah itu sesat. Enggak ada bid'ah hasanah. Kalau versi hadis itu, yang mana sholat tarawih berjamaah tidak pernah dilakukan Nabi Muhammad. Kalau hadisnya satu, pahamnya satu, belum tentu. Banyak hadis, hadisnya satu, pemahamannya bisa 10. Dan itu terjadi di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka sholat di tengah jalan, wahai Rasulullah. Nabi senyum. Terus kalau kamu sholat di mana? Sholatnya di Banu Quraisyah, semua udah gelap. Kata Nabi, sabta sunnah, kamu telah benar dalam pengertian shawab. Shawab itu benarnya tidak mutlak, mendapatkan sunnah secara zahir. Terus dipanggil kelompok kedua, kamu sini, emang betul kamu sholat di jalan? Sahabat nih, betul wahai Rasulullah, karena kami memahami maksud engkau bergegaslah sehingga sempat sholat asar di Bani Quraisyah. Kata Nabi, asabta, kamu juga benar. Ini ada di Sahih Bukhari, ada di Sahih Muslim, bahwa para sahabat memahami hadis Nabi Muhammad SAW itu bisa dua. Orangnya masih hidup, kalamnya dipahami dua makna, dua mazhab. Oleh ulama usul fikih, kelompok pertama yang sholat di jalan disebut kelompok yang menggunakan metode makna tersirat, mafhum khitab namanya. Yang dipahami dari makna itu bukan letterleknya, tapi spiritnya. Maksud Nabi bergegas, kalau enggak ya sudah sholat asarnya di tengah jalan. Kalau kelompok kedua disebut tekstual. Tekstual itu kalau bahasa kampusnya Pak ya, literalism, kelompok literal, kelompok yang membaca teks apa adanya. Gak usah dimaknain aneh-aneh, ntar pusing. Paham? Ini silsilah namanya. Kalau satu, situ murid namanya. Kalau satu, situ murid siapa? Ke Nabi berapa jarak? Berapa jarak ke Nabi nih? Jauh. Ke Nabi nih? Jauh. Jauhnya berapa? Jauhnya berapa? Itu aja gak tahu. Sok tahu sama Rasulullah. Itu kesombongan ilmiah. Segala yang baru, kullu muhdasah, segala sesuatu yang baru, la yukhaliful kitab wa sunnah wal ijma' falaysat bimuhdasah falaysat bibid'ah dalalah. Segala amalan baru yang tidak menyalahi Al-Quran dan Sunnah, maka meskipun dia baru tidak disebut sesat. Yang ngomong siapa? Imam siapa yang ngomong tadi? Imam Syafi'i. Terus kalau ada yang mengatakan bahwa segala sesuatu yang baru titik bid'ah, berarti dia sedang su'ul adab dengan imam-imam salafus saleh. Imam Syafi'i salafus saleh bukan? Lahir 150 Hijriah, wafat 204 Hijriah. Jadi jangan ada orang ngomong begini, ikut Bukhari apa Syafi'i? Mending ikut Bukhari katanya gitu. Itu namanya jahil ente. Imam Bukhari itu datang ke Mekah cari gurunya yang merupakan murid dan khadamnya Imam Syafi'i. Namanya Imam Al-Humaidi. Siapa namanya Pak? Terus dia berangkat lagi ke Baghdad, ketemu murid Imam Syafi'i yang lain namanya Ahmad bin Hanbali. Dia berangkat lagi ke wilayah yang lain, ketemu murid Imam Malik langsung. Jadi Imam Bukhari itu muridnya para imam mazhab. Imam mazhab punya murid dari mereka itu Bukhari. Maka jangan diadu-adu kitab hadis, kitab sunnah dengan mazhab. Kenapa? Sahih al-nya Imam Syafi'i. Siapa yang ngomong begitu? Nya Imam Syafi'i. Siapa yang ngomong begitu? Imam Bukhari.
Jadi jangan coba-coba aduh ya. Udahlah jahil murokab. Tahu murokab nggak? Nggak ngerti kalau dia jahil. Nah jangan sampai beragama itu dengan kejahilan. Maka imam-imam kita mengatakan inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Ya, Imam Ibnu Sirin, Ibnu Mubarak, ini kalam-kalamnya hampir mirip. Kalau Ibnu Mubarak al-isnad minaddin, kalau ini Ibnu Sirin. Kata beliau, ini hadis. Jangan sembarangan baca hadis. Hadis itu ilmu. Fanzur amman ta'khuzuna dinakum. Perhatikan guru hadismu siapa. Nyambungkah sanad silsilah ilmunya kepada imam salafus soleh. Lalu ada yang ngomong sama kita, ente bikin maulid, emang Imam Syafi'i maulid? Nah gitu ya. Gimana jawabnya kalau gitu? Cara jawabnya gimana kalau gitu? Imam Syafi'i perlu maulid gak? Imam Syafi'i perlu maulid. Orang per maulid tuh kayak kita-kita ini. Banyak lupanya sama Rasulullah Sallallahu alaihi. Baru assalamualaikum sholat cari handphone. Orang kayak gitu wajib maulid. Mengharamkan TV tapi nonton YouTube. Ada begitu laporan jamaah sama kita. Ya. Gitu tuh. TV haram, nonton YouTube gak haram. Ya salam. Gambar, foto haram. Tapi kamera, video gak haram. Coba tanya sama orang ahli optik kamera. Satu gerak, 1 detik video itu setara dengan 30 gambar. Gambar digabungin 30 jadi gerakan 1 detik. Jadi mengharamkan sesuatu padahal gak ngerti, fatwanya diambil dari orang Badui. Orang Badui jadi mufti, begitu jadinya. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Yang haram itu apa? Gambar patung yang disembah. Itu hadis Imam Nasai. Dalam hadis, coba perhatiin hadisnya. Innal malaikata la tanzil la tadkhul ila baitin fihi suratun tu'bad. Malaikat tidak masuk ke rumah yang di situ ada gambar, foto ataupun foto nggak ada di zaman Nabi ya. Berarti nggak masuk, nggak kena hukum. Gambar ataupun patung yang disembah. Kalau kita seneng sama bini punya foto disembah nggak? Nggak ya? Beneran. Berarti foto itu ada urusan nama sembah menyembah nggak? Coba nanya lagi tadi. Di zaman Nabi ada foto nggak? Ada foto? Berarti hukum foto tidak berlaku. Kenapa? Ini perkara tidak pernah ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Imam Syafi'i menggagas sholawat baru tidak pernah ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Ya, itu sholawat yang antum baca itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya. Kullama dzakara dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Itu sholawat ditulis beliau di kitab Ar-Risalah. Beliau bikin yang baru. Atas inspirasi itulah ulama kita kemudian kumpulkan kitab-kitab sholawat. Jadilah kitab Imam Jazuli, Dalailul Khairat. Jadilah kitab maulid. Kenapa maulid lebih populer? Kalau antum mau yang serius, ada kitab hadis yang lebih oke. Mau nggak belajar Sahih Bukhari 4 jilid? Paling cepat 4 tahun. Setiap hari ngaji. Ada yang sanggup? Pasti ngomong sibuk. Jadi kenapa yang dibaca itu kita simtuduror. Yang dibaca itu apalagi Barzanji. Itu ringkasan dari kitab-kitab hadis dan kitab-kitab tarikh. Karena kalau pakai kitab hadis ada referensinya pada ditulis. Wabila qala hadatsana Humaydin qala hadatsana Sufyan bin. Begitu dibaca. Satu hadis sanadnya bisa 10. Kalau orang-orang kayak gini dibacain gitu kan ngantuk. Tuh ini aja udah mulai ngantuk nih. Udah mulai ngantuk. Kita ajak serius-serius sedikit kepalanya ngebul. Oleh karena itu ulama-ulama ahli hadis berinisiatif mengumpulkan sejarah tentang Nabi Muhammad SAW. Yang agak panjang itu kitab Asy-Syifa fi Hukukil Mustafa. Itu karya Imam Qadhi Iyad. Setebel ini Pak. Sampai sekarang saya ngajar baru setahun. Ini baru 1/3 bacanya. Itu pun bacanya ngebut. Ambil kita simpulin, begitu. Mau ngaji begitu. Jadi ngaji maulid begitu berapa tahun? Segini Pak tebalnya. 2 kali Quran. Salafus soleh, Quran, sunnah, kalam salafus soleh. Makanya guru-guru kami di Mekah berpesan, kalau kamu mau baca sejarah Nabi tentang siapakah Nabi Muhammad SAW, bacalah kitab Fudail, Al-Qadhi Iyad, Asy-Syifa. Sayangnya belum diterjemah. Ya, semoga teman-teman kita yang punya penerbit penerjemahan mereka terjemahin itu ya. Biar Bapak Ibu pada baca. Sekarang simtuduror jadi segini ya. Ya, betul. Kecil lagi, masuk saku. Kayak gitu masih nggak mau hadir. Dan sekarang lebih enak pakai dilagu-laguin. Orang dulu mana lagu-laguin?
Sudah sebegitunya ulama kita ingin menarik umat supaya mengkaji, menceritakan tentang Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayang ya, sudah itu tentang hukumnya. Jadi kalau gitu maulid wajib nggak buat antum? Tar dulu. Semangat amat bilang yang bid'ah wajib. Sekolah wajib nggak? Nabi nggak sekolah loh. Sahabat nggak sekolah Pak. Imam Syafi'i nggak sekolah. Nuntut ilmu loh. Begitu ya? Berarti sekolah itu nama yang nggak pernah ada di zaman dulu. Tapi aktivitasnya ada di hadis yaitu utlubul. Oke, maulid. Peringatan maulid ada nggak di zaman Nabi? Nggak ada. Jangan mengada-ngada ente. Zaman sahabat? Nggak ada. Tabi'in nggak ada. Sampai Imam Syafi'i nggak ada. Sampai seorang Sultan Muzaffar melihat kok umat diajak jihad itu kok pada susah. Maka dia kumpulkan ulama, dia buat sayembara. Siapa yang bisa mengkisahkan, menyusun tentang kelahiran Nabi sampai perjuangan jihad Nabi Muhammad SAW, maka dapat reward, dapat hadiah dari Sultan. Berlomba-lomba ulama, di puncak hari ke-12 Rabiul Awal, dikumpulkan semua ulama-ulama itu dan dikumpulkan orang dari banyak penjuru dan mereka diajak mendengarkan kisah Nabi Muhammad SAW sampai bab jihad. Lalu Sultan mengajak, kalian sudah dengar hadis Nabi, kisah Nabi bahwa beliau ini pejuang mujahid. Wajib, udah kayak ahli hukum aja. Bid'ah itu sendiri itu punya 5 hukum. Apa makna bid'ah? Syai'un muhdats, sesuatu yang baru. Yang baru ini dicek dulu apakah dia bertentangan dengan Quran dan Sunnah atau mengikut Quran dan Sunnah. Maka hukumnya juga 5. Di zaman Nabi ada rumah sakit gak? Berobat itu perintah Nabi loh ya, syar'i Pak. Tadawau ibadallah, berobatlah ya Allah. Maka berobat itu bagian dari syariat. Terus di zaman dulu orang kalau berobat ke orang keturunan, kenapa? Ilmu herbal diturunkan dari aki-akinya ke bapaknya terus ke dia, maka disebut orang dukun keturunan. Cuma sekarang kan dukun horor. Padahal dukun itu nggak horor aslinya. Dukun itu sangat-sangat kearifan lokal. Nggak ada masalah sebenarnya. Jangan-jangan Ustadz dulu lahir sama dukun beranak. Ya, betul. Tuh kan ngaku. Ini produk-produk dukun ini. Ustadz sama tak? Kayaknya aneh doang yang lahirnya sama bidan nih, sama dokter. Kita anak sungsang gak bisa lahir, kata dokter kalau jam 3 gak lahir disesar. Tahun 80-an disesar kan ribet ya. Berdoa orang tua kita, ya Allah sebelum asar tolong brojol Pak jam 3. Alhamdulillah ya. Kayaknya saya doang yang lahir sama dokter ya. Ya ono anak dukun. Ini dukun juga gak? Dukun beranak. Ya selamat Anda generasi perdukunan. Di zaman Nabi, dukun itu ada dukun hijamah, hijamah, bekam. Ada dukun herbal, ada dukun ruqyah, ada dukun beranak, macam-macam. Yang gak boleh sama Rasulullah itu arraf dan kahin dua. Arraf itu orang sok pinter. Bukan orang pinter Pak, orang sok kahin. Kalau kahin ini orang yang interaksi sama alam jin, orang-orang kebatinan. Jadi yang dilarang Nabi bukan dukun tapi kahin, orang yang punya khadam-khadam jin. Yang kedua apa? Arraf, orang sok pinter yang suka ngeramal-ngeramal. Dukun yang begitu nggak boleh. Maka dukun juga ada hukumnya. Datang ke dukun beranak boleh atau haram. Datang ke dukun bekam, tapi kan orang bekam nggak mau disebut dukun sekarang. Jadi ada penurunan makna. Bid'ah itu juga hukumnya 5. Karena setiap hukum ada 5. Wajib, apalagi wajib. Setelah turun wajib apa? Sunat itu bahasa orang awam. Bahasa ahli fikihnya mandub, dianjurkan. Terus turun lagi mubah. Boleh. Turun lagi makruh, tidak disukai, bukan dibenci. Yang kelima baru haram. Baru kalau bapak sakit gula, makan nasi haram gak? Haram harusnya. Kalau bapak sakit paru-paru, ngerokok haram gak? Haram harusnya. Ayo. Apalagi kalau bapak ini darah tinggi, kolesterol,
Yang nggak boleh kolesterol apa pantangannya? Kambing, bukan kambingnya. Mendoan, jeroan. Oh sohen betul, tumben bener. Gaji-gaji, kalau gaji boleh, gaji-gaji jangan. Itu haram untuk orang begitu. Cuma kan MUI hanya ngurusin rokok, Pak. Tapi lumayan fatwanya 3, nggak saklek. Rokok itu fatwanya 3. Haram untuk anak kecil, orang sakit, ibu hamil. Bapak pernah hamil? Makanya gak kena hukum. Enak bener ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maka bid'ah itu juga hukumnya 5. Contoh, nih cek. Satu kali Sayyidina Abu Bakar dan Umar debat. Kata Umar, ya Abu Bakar, itu para penghafal Quran sudah mati gugur di medan juang. Tolong kumpulkan Quran. Hadis Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, termasuk semua imam meriwayatkan hadis ini. Lalu kata Abu Bakar apa? Nih perhatiin. Ini konsep bid'ah yang belum di-upgrade. Abu Bakar pernah tidak meng-upgrade konsep bid'ahnya, ditegur oleh Umar. Kata Abu Bakar, ataf'al atasna malam yasna'uhu malam yaf'alhu Rasulullah SAW. Hei Umar, apakah engkau akan melakukan yang Nabi tidak lakukan? Dalam pikiran Abu Bakar, mengumpulkan Al-Quran, bukan menghafalnya, itu bid'ah. Akhirnya sama Umar diajak diskusi. Itulah sejarah bahsul masail muzakarah ilmu. Itu sejarahnya. Lalu kata Sayyidina Umar, fasarahallahu sadra Abi Bakrin. Lalu Allah lapangkan dada Abu Bakar Siddiq dan menerima alasanku apa? Kalau orang-orang hafiz Quran mati, terus kita nyari Quran ke siapa? Maka belum berpikir namanya maslahat. Apa arti maslahat? Kebaikan. Kalau kebaikannya lebih banyak, bahkan itu sangat penting, hal yang baru itu disebut wajib meskipun dia bid'ah. Maka pengumpulan Quran itu disebut bid'ah wajibah. Bid'ah yang wajib. Di zaman Nabi ada orang ngumpulin Quran enggak? Di zaman Nabi dengar Quran, catat udah gitu doang. Coba Quran yang tadi dibaca oleh beliau kan pakai hati bacanya. Kalau antum bacanya pakai apa? Quran yang itu sama nggak dengan Quran Nabi? Beda Pak. Saya baru dari Tashkent, di situ ada Uzbek. Di situ ada Quran Sayyidina Utsman yang disalin 50 eksemplar. Sayyidina Utsman menyalin Quran hanya 6 eksemplar. Dulu kan belum ada percetakan. Enggak ada titiknya, enggak ada harokatnya. Bayangin coba. Coba antum katanya ahli Quran, cobain baca. Aneh aja enggak ngerti. Enggak ngerti kita. Di situ kemudian kita merinding Pak melihatnya. Luar biasa. Quran yang sekarang itu sudah masuk ilmu-ilmu baru, ilmu Rostam Utsmani namanya. Ya, cara penulisan mushaf Sayyidina Utsman berkembang per zaman. Maka antum jangan heran, tanda harokat Quran cetakan Madinah dengan India yang dipakai di kita, itu kan dari India. Itu beda nggak? Beda nggak? Oh, gimana? Hudalil muttaqin. Iya-nya di situ kalau Quran terbitan Saudi kebanyakan banyak produk-produk pesantren ini ya. Aman-aman aja. Syaiton itu mengalir di pembuluh darah. Kalau si kiai banyak makan, kurang olahraga, bininya gitu ya. Terus mata nggak dijaga. Apa yang terjadi? Santrinya rimbat. Itu 1-2 aja gak banyak. Justru kiai-kiai mengajarkan cara menjaga hawa nafsu. Cuma kan di-upload, emang kalau kiai bikin maksiat itu beritanya gede. Kalau antum bikin maksiat, beritanya hancur. Maksudnya apa? Sekolah itu wajib, tugasnya orang tua. Anak-anak mengikut kita aja. Coba bid'ah yang mubah. Mana bid'ah mubah? Semua perkara duniawi, fasilitas duniawi yang tidak pernah ada di zaman Nabi,
ada di zaman sekarang, itu disebut dengan bid'ah yang mubah. Contoh apa nih? Hah? Pakai mic, tuh benar. Kalau antum pergi ke umroh pakai apa? Jalan kaki, onta apa ban? Pesawat tuh bid'ah apa? Mubah. Jangan sok-sok ahli debat, terus debat teman kita yang anti bid'ah. Lo gampang bidan gua, emang pergi umroh pakai apa? Kalau dia ngerti hukum, debat habis kita itu. Jadi debat tuh ukur-ukur dulu mau ngedebat itu kayak gimana, bahannya harus lengkap. Ya, Pak polisi, Pak tentara ini, di zaman Nabi ada nggak? Yang ada tentara perang, polisi dulu nggak ada, tentara begini nggak ada. Dulu setiap orang itu wajib militer. Maka kita terima kasih sama Pak polisi, sama tentara ini sudah mewakili kewajiban kita ini ya. Kapan antum wajib perang? Kalau musuh sudah masuk. Kalau musuh sudah masuk ke dalam negeri, semua laki-laki, perempuan, wanita, semuanya wajib jihad. Kalau sekarang, monggo Pak tentara, Pak polisi. Alhamdulillah, coba Korea Selatan, negara maju. Sampingnya Korea Utara Pak, udah siap-siap aja tuh, udah siap-siap perang mereka. Maka semua laki-lakinya wajib militer. Ini wajib militer apa wajib pramuka? Produk pramuka nih, ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu bid'ah yang tapi di negara kalau nggak ada tentara polisi, hukum tegak nggak? Pengamanan tegak nggak? Oh berarti mereka wajib, namanya bid'ah fardu kifayah. Istilah baru malam ini. Oke, itu nggak serius Pak, ini yang serius aja nih. Yang ketiga, tadi 3 sudah mubah. Lagi-lagi terus lagi, ini sajadah zaman Nabi dipakai nggak? Ini bid'ah yang bikin menara, boleh nggak? Nabi punya menara nggak? Nggak ada. Ke masjid pakai gamis sama pakai sarung, mana yang sunnah? Gamis. Coba ente cari Nabi pakai gamis. Gamis yang kayak gitu tuh. Yang ada pakai sarung, terus pakai jubah luar. Berarti model baju bagian dari yang wajib di syariat itu bukan model baju. Menutup aurat, tidak menyerupai lawan jenis, tidak terbuka aurat, tidak transparan dan ketat. Ini celana bid'ah ini Pak. Pakai kacamata boleh nggak? Sholat pakai kacamata hukumnya gimana? Hah? Iya bid'ahnya bid'ah apa? Hah? Bid'ah yang mubah. Nabi sholat pakai serban pakai kopiah hitam. Hah? Sorban. Peci. Emang Nabi pakai peci hitam? Nabi ada serban hitam ada, tapi khusus perang. Atasnya runcing. Disebut mighfar. Itu yang disimpan oleh Sayyidina Ali, diselamatkan oleh Turki Utsmani. Kalau nggak dihancurin sama orang Saudi. Sekarang orang Saudi sadar. Bikin museum, tapi disuruh nonton film. Karena barang-barangnya udah dihancurin. Baju nabinya dihancurin, rumah nabinya dihancurin. Sekarang nyesel mereka. Nyesel Saudi sudah. Baru nyeselnya 14 abad sudah. Untung Turki menyelamatkan baju Sayyidah Fatimah, baju Sayyidina Rasulullah SAW, seterompah sendal Nabi Muhammad SAW. Nanya lagi, jadi kacamata boleh nggak pakai sholat? Hukumnya apa pakai kacamata sholat? Kan Nabi gak pernah. Mubah. Kalau pakai sorban, tunggu dulu, jangan mubah-mubah aja. Kalau orang pakai sorban karena cinta Sayyidina Muhammad SAW, dia masuk bukan ke bid'ah. Justru itu sunnah itu dimulai dari cintanya, baru serbannya. Karena orang agama Sikh juga pakai sorban. Atau agama Sikh. Iya. Di India, itu bukan Islam.
pakai sorban kemana-mana. Apalagi, jadi pakai gamis ini hukumnya apa? Bid'ah mubah. Maka saya dulu ngira guru hadis saya itu setiap hari pakai serban, pakai gamis, pakai jubah luar kayak Habib Umar. Ternyata enggak, 4 tahun ngaji Sahih Bukhari lalu khidmat lebih dari 10 tahun habis itu. Beliaunya tiap hari pakai sarung, pakai jubah cuma 2 kali setahu saya. Padahal lama di Saudi. Kita tanya secara ilmiah bagaimana bab itu, dijawabnya sepanjang tadi Pak. Jadi jawaban saya ini, penjelasan saya ini sebenarnya kesimpulan hasil ngaji sama beliau-beliau itu. Jadi mulai hari ini pakai gamis, pakai sarung itu urusan apa? Bid'ah yang mubah. Jangan lagi merasa sarung lebih aswaja dari gamis. Atau yang pakai gamis merasa lebih syar'i daripada sarung. Enggak, biasa aja kita. Biasa aja. Cuma yang pasti Nabi nggak pernah pakai celana Pak. Nabi ke sarung terus. Sholatnya nggak pernah pakai celana. Selalu pakai bid'ah. Bid'ah yang jadi kalau ada yang pakai celana, monggo silakan. Itu style. Itu style. Lanjut. Bid'ah makruh. Apa bid'ah makruh? Mohon maaf. Hanya Indonesia negeri yang mengizinkan toaknya kenceng. Ya. Sedangkan di fatwa-fatwa ulama-ulama di luar sana ada yang mengatakan haram, paling ringan makruh. Tapi fatwa itu tidak berlaku di Indonesia. Di Indonesia mubah. Ya, kalau kita mau pakai kitab-kitab kuning, Mbak. Kitab-kitab fatwa-fatwa ulama di Arab sana. Pakai toak begitu, itu bid'ah, bahkan boleh jadi bisa haram. Karena bisa jadi mengganggu orang. Orang sakit kayak apa kayak. Tapi di Indonesia kalau nggak ada toak begitu malah nggak seru. Ya, bener nggak? Kok kampung sepi aja kok kuburan gitu. Karena telinga kita nih biasa dengerin. Maka orang kita juga punya ulama, orang kita juga punya fatwa sendiri. Maka jangan heran waktu Gusman yang lama ingin mentertibkan masalah toa, itu dikafir-kafirkan orang. Ya, padahal yang mengkafirkan itu sekolahnya di luar negeri juga, saya juga heran. Bapak tahu nggak di Saudi itu ada orang yasinan nggak? Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Kita nggak ada Pak. Ila hadratin Nabi SAW. Pakai mic nggak ada. Cuma di Indo. Saya kira itu cuma di Jawa Timur, Jawa Tengah. Lah di Jakarta pusat kota begitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu bid'ah yang mana itu Pak? Bid'ah yang mana? Maka kembali kepada uruf tradisi. Karena uruf dalam hukum Islam salah satu sumber hukum. Salah satu sumber hukum, uruf. Apa arti uruf? Tradisi. Terutama tradisinya tidak menyalahi kitab dan sunnah. Yang keempat, yang kelima, bid'ah yang haram. Apa bid'ah yang haram? Ayo, mikir. Kalau sholat ada kipas angin, ini masuk nggak? Ini mana nih? Bikin begini ini bid'ah kan ya? Ngecat masjid kan nggak pernah ada di zaman Nabi. Mubah, yang haram. Apa yang haram? Ayo mikir. Masa ustadz doang yang mikir? Sesekali antum lah yang mikir. Perkara baru tapi haram. Kalau tadi perkara baru wajib, sekarang haram. Yang mana yang haram? Judi online.
Emang judi pernah boleh? Hah? Emang judi pernah boleh? Jadi kalau enggak offline boleh gitu? Kalau offline jadi bid'ah mubah gitu? Astagfirullahaladzim. Lagi-lagi yang mana? Yang mana? Yang haram, yang haram. Apa? Sesajen. Tunggu dulu ya. Sesajen itu bahasa apa? Sanskerta, bahasa Jawa lama pakai kawi. Sesajian itu sedekah artinya. Coba baca Quran. Orang pertama yang memberi sesajian itu namanya Qabil dan Habil. Ke siapa dia ngasih sesajian? Sedekah. Ke siapa? Ke burung-burung, ke hewan-hewan. Maka sesajian itu bagian dari syariat Nabi Adam yang bertahan cuma menyimpang. Kalau masih ada yang sesajen itu adalah sedekah alam, kita nggak nolak Pak. Tapi kalau sesajen itu sesembahan untuk selain Allah, sesembahan Tuhan selain Allah, itu penghinaan terhadap Tuhan. Masa Tuhan butuh makan? Ya. Jadi sesajen itu sedekah alam. Itu gak masalah jika dia betul kembali kepada syariat yang lama. Ada babnya di usul fikih namanya syar'u man qablana. Syariat orang sebelum kita. Selama tidak ada dalil yang menghapusnya, tidak ada dalil yang bertentangan, maka boleh. Sayyidina Sulaiman itu juga melakukan sesajen. Apa kata dia, ya Allah, izinkan aku ngasih makan seluruh ikan yang ada di laut. Kata Allah, kamu gak akan sanggup. Saya mau coba ya Allah, kan dia nabi paling kaya. Dicobain belum sehari habis. Baru dia kemudian mengatakan, ya Allah, ini ujian bagiku, apa aku bersyukur atau kufur. Maka Sayyidina Sulaiman akhirnya bertobat kepada Allah karena dia memberi sesajian kepada ikan dengan perasaan bisa memberi semua, ternyata nggak bisa. Jadi nabi-nabi bikin sesajian. Sesajian dalam arti sedekah alam. Coba yang benar cari bid'ah yang haramnya yang mana? Di zaman Nabi haram itu, bukan baru berarti. Itu benar. Narkoba ada nggak di zaman Nabi? Kan katanya kalau nggak ada di zaman Nabi boleh. Ternyata, maka ada namanya dalam hukum Islam, Alkitab, Sunnah, Ijma, Qiyas itu analog. Kira-kira lebih rusak, lebih mabuk, lebih candu, tua, khamar atau narkoba. Jadi apa yang membuat hukumnya sama? Disebut ilat. Nah, ini biar sekalian kuliahnya. Ilat, apa arti ilat? Penyebab, motif suatu barang itu haram. Jika sebabnya sama, walaupun barangnya beda, maka hukumnya sama. Hukumnya, coba, bir peletok, boleh nggak? Bir loh Pak, bir peletok loh. Bir non alkohol boleh nggak? Kan ada bir non alkohol? Boleh. Yang nggak boleh itu bir walaupun hanya 5% alkohol itu haram. Qaliluhu fakathiruhu haram. Kata Nabi SAW, kecil sedikit banyaknya hukumnya sama, haram. Maka kemasan-kemasan tua atau narkoba itu termasuk bid'ah yang haram. Membuat tempat-tempat hiburan yang maksiat itu masuk. Pinjol itu haram itu Pak. Karena dia riba jahiliyah yang di online kan. Tapi kalau bank, di zaman Nabi ada bank nggak? Ada nggak bank di zaman Nabi? Ada nggak bank di zaman Nabi? Karena tidak ada berarti bid'ah. Dari 5 bid'ah ini bank bagian yang mana? Coba nih yang ahli ekonomi.
kita tutup satu bank negara, negara kita kolab nggak? Dulu Senturi, masih ingat Senturi? Itu bank apa itu? Kita aja nggak pernah dengar kecuali waktu ada kasus itu. Itu bank kolab, bank itu hancur, bank itu bangkrut, negara kita langsung goyang. Terus antum masih ingat nggak waktu masih 2018-19 kita dapat WA, tarik semua duitmu dari bank. Pernah? Itu orang ingin ngancurin negara itu. Berarti bank itu belum tentu ribawi. Karena riba yang diharamkan Nabi, riba-riba tradisional. Contoh ini, saya ngutang ke bapak nih. Hari ini saya mau bayar, tapi gak bisa bayar, ya udah ditambahin. Udah kamu kena bunga. Begitu. Kalau bank begitu gak? Orang kalau mau usaha di bank, ngajuin proposal. Orang bank kirim orang untuk mengkaji kita, manajemen resikonya. Lalu nanti setelah dikaji, oh orang ini gak sanggup ini, sekian persen aja deh. Ada gak di riba jahiliyah begitu? Di riba pinjaman online ada gak begitu? Gak ada. Makanya bank beda dengan riba. Ya, bank beda dengan riba. Betul ada 1-2 produk bank itu haram, tapi tidak semua. Nah, jadi panas kan kepalanya? Emang enak ya. Jadi ngurusin fatwa itu nggak gampang Bapak Ibu. Dan saya sering sampaikan, ulama Mesir tahun 82-83 mengharamkan bank. 2003 berapa tahun? 82-83 haram. Fatwa nih, fatwa ulama. 2003 fatwanya diubah halal. 83 ke 2003 berapa tahun? 30 tahun Mesir baru merevisi fatwa haram bank. 2003 Indonesia baru mengharamkan bank. Kebalik nggak? Kebalik? Nah, terserah antum ikut fatwa yang mana. Untungnya nggak hanya mengharamkan, diciptakanlah ada bank syariah. Meskipun nggak syar'i amat. Tapi yang penting ada usaha supaya masuk. Assalamualaikum, ya kan? Ya, bunganya diganti dengan istilah apa? Merger apa? Oke, hasil itu produknya. Ada istilahnya merger apa begitu? Tanya ke ini. Hah? Mudharabah itu produknya. Ya, dalam istilah ya. Dan semua bank itu mau syariah dan tidak syariah nginduknya ke BI. Bank. Maka keberadaan bank sentral bernama BI itu bid'ah yang haram atau wajib di suatu negara? Wajib, kalau nggak ada kolab kita. Kolab kita Pak. Fardu kifayah dia. Ya, fardu kayak gitu kalau ngaji. Sekarang udah hot nih kepalanya kan. Kalau maulid masuk kemana? Enggak usah sibuk dengan namanya. Coba isi maulid apa? 1, sholawat. 2, baca Quran. 3, mauizah, ngaji, ilmu. Ya, bacain maulid itu namanya membaca kisah Nabi. Itu wajib hukumnya. Baca kisah Nabi itu wajib hukumnya. Jangan dikira sunat, wajib hukumnya. Ya, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun, itu wajib sudah itu. Jadi membaca kisah Nabi, hadis Nabi itu bagi seorang muslim hukumnya wajib. Karena Bapak ini orang sibuk semua, sibuk WA, sibuk YouTubean, sibuk kena macet, ya berangkat macet, pulang macet. Maka pembacaan maulidnya dibuat seperti ini.
Ini untuk menggugurkan dosa Bapak Ibu. Ditanya nanti sama malaikat, man nabiyuka. Pertanyaan kedua, nabimu sopo? Nabimu siapa? Nanti kalau nggak pernah ikut maulid kan bingung ntar. Kalau pernah ikut maulid, oh itu yang aku maulidkan itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh saya nggak suka maulid, udah ganti namanya, jangan pakai maulid. Kajian sejarah Nabi, kan bisa begitu. Kan ini bisa diganti nih. Maulid apa? Kajian sejarah kelahiran Nabi antara bid'ah dan sunnah, kan bisa begitu Pak. Biar keren dikit kan. Jangan sibuk dengan nama, sibuklah dengan isi. Oh saya baca kitab Tat, ada di kitab Soleh Fauzan, di kitab Ahlus Sunnah dia ngaku Ahlus Sunnah juga nih, di Saudi masih hidup. Apa kata dia? Maulid itu sama dengan perayaan Natal. Ayo Pak pengurus, mana pengurus yang pakai jaket? Ente pakai misa nggak? Ada perayaan misa nggak? Orang Natal ngapain sih? Natal itu ulamanya, ulama apa tuh? Ulama tapi kok jahil murokab. Ya, ulama itu berfatwa mesti jelas dulu barangnya ini apa. Jangan terjebak dengan nama. Ini contoh, Imam Salafus Soleh namanya Malik, guru Imam Syafi'i, kakek guru daripada Imam Bukhari. Itu ditanya tentang hukum makan anjing laut. Gimana Pak makan hukum anjing laut? Ada yang udah ketemu anjing laut belum? Kayaknya kita kalau nyebut kata ANJN gitu kayaknya gimana gitu ya. Hukumnya gimana makan anjing laut? Haram? Tahu dari mana? Anjing laut makan gimana? Hah? Anjing laut itu anjing? Apa ikan? Kalau ikan boleh dimakan nggak? Tuh berubah baru 3 detik. Baru 3 detik ente gampang bener diubah. Hah? Nah ini orang Bekasi, planet terdekat ke matahari. Itu Sayyidina Malik ditanya, Imam Malik ditanya, wahai Tuan Imam, Imam Darul Hijrah, orang yang jaga adab di Madinah nggak pernah pakai sendal karena menghormati makbarah kubur Nabi. Nggak pernah kalau masuk Madinah pakai kendaraan. Kenapa kata dia? Nggak ada. Kalau begitu maulid itu dari 5 tadi hukumnya yang mana? Wajib. Kenapa wajib? Kita itu nggak dibuat-buat sendiri. Semuanya diijazahkan guru-guru mulia. Nggak main-main doang. Kalau ini nggak ada ijazahnya nih hadiah. Belakangnya sama-sama ijazah Semoga Allah Ta'ala memberkahi malam ini ya. Semoga semua yang hadir faham hukum bahwa maulid bukan bid'ah yang haram, bukan yang makruh, bukan juga mubah, bukan juga mandub, tapi wajib. Jadi kalau masjid ini nggak bikin, maka dosa orang setempat ini semua. Kenapa? Antum lebih senang baca WA, baca Google, nonton Netflix, nonton apalah itu, TV berlangganan, tapi kurang mengkaji tentang Nabi Muhammad SAW. Maka semoga ini menggugurkan kewajiban kita. Dan Allah tancapkan di hati kita, di anak-anak kita, di cucu-cucu kita. Cinta hubbun Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi mengatakan, Al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang akan bersama yang dicintai. Kita minta kepada Allah, Allahumma ja'alna mimman ahabba nabiyyaka Muhammad SAW. Ya Allah, meskipun kami kurang mengenal Sayyidina Muhammad SAW, izinkan kami mencintai Nabi Muhammad SAW. Berilah rasa cinta yang kuat kepada Sayyidina Muhammad SAW. Sehingga kami hidup dalam sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan wafat dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Dan dibangkitkan dalam kubur dengan menjawab dengan ilmu Sayyidina Muhammad SAW. Dibangkitkan di padang mahsyar mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Dan dibebaskan dari neraka, dimasukkan surga
dengan syafaat Nabi Muhammad SAW. Isfa' lana ya Rasulullah, isfa' lana ya Rasulullah, khuz bi aidina ya Habiballah, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, walhamdulillahi rabbil alamin.